Di balik hutan kabut Velmora, ada jalan setapak yang tidak pernah muncul dua kali di tempat yang sama. Jalan itu hanya terlihat oleh mereka yang sedang kehilangan arah atau kehilangan sesuatu dalam hidupnya. Di ujung jalan itu berdiri sebuah kota tua bernama Arkaven. Tak ada peta yang mencatatnya, tak ada orang luar yang bisa menunjuk letaknya. Tapi Arkaven selalu ada, menunggu. Elvar tidak pernah berniat menemukan kota itu. Ia hanya berjalan terlalu jauh ke dalam Velmora, mencoba melupakan kegagalan yang menghantui pikirannya. Kabut turun begitu tebal hingga dunia terasa menghilang. Saat ia mengangkat kepala, tembok tinggi berwarna abu gelap sudah berdiri di hadapannya. Gerbang pertama terbuka sendiri. Tak ada penjaga, tak ada suara, hanya bunyi engsel tua yang berderit panjang. Elvar melangkah masuk. Udara di dalam terasa lebih dingin. Jalan berbatu membentang lurus menuju menara tinggi di tengah kota. Rumah-rumah berdiri rapat dengan jendela sempit seperti mata yang mengawasi. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada pedagang, hanya keheningan yang terlalu sempurna. Tepat di tengah jalan, seorang perempuan tua berjubah kelabu berdiri menunggunya. "Kau bukan dari sini," katanya pelan. Elvar mengangguk canggung. "Aku tersesat, aku hanya ingin keluar." Perempuan itu tersenyum tipis. Tak ada yang keluar sebelum lonceng berbunyi lengkap. Lengkap. Ia tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah menara. Malam turun cepat di Arkaven, tanpa senja, tanpa peringatan. Langit langsung berubah hitam. Tepat tengah malam, lonceng di menara mulai berdentang. 1, 2, 3. Elvar menghitungnya dalam hati. Dentangannya berat dan dalam, seolah mengguncang batu di bawah kakinya. Warga Arkaven mulai keluar dari rumah masing-masing, berdiri berjajar di sepanjang jalan. Wajah mereka pucat, mata kosong. 4, 5, 6. Tidak satupun dari mereka berbicara. Sampai 13, sunyi. Elvar menghela nafas. Sudah selesai. Tiba-tiba, deng! Satu bunyi lagi, lebih rendah, lebih dalam, seperti datang dari bawah tanah. Warga Arkaven menundukkan kepala bersamaan. Di ujung jalan utama, sesuatu mulai terbentuk dari kegelapan. Sebuah gerbang hitam raksasa yang sebelumnya tidak ada. Permukaannya berukir simbol lingkaran retak. Gerbang ke-14. Perempuan tua itu kini berdiri di samping Elvar tanpa suara langkah. Setiap 100 tahun, kota memilih seorang penjaga baru. Elvar merasakan dadanya sesak. Penjaga untuk apa? Untuk memastikan yang di balik gerbang tetap terkunci. Gerbang hitam itu bergetar. Celah tipis terbuka. Dari dalamnya keluar kabut gelap yang bergerak seperti makhluk hidup. Udara berubah berat. Suara bisikan memenuhi telinga Elvar, meski tak ada yang berbicara. "Biarkan aku keluar, atau ambil tempatnya." Elvar mengingat kehidupannya di luar hutan, rasa kecewa, rasa gagal, perasaan tidak dibutuhkan. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Arkaven tidak memenjarakan makhluk itu sendirian. Arkaven juga memenjarakan orang-orang yang tak lagi merasa memiliki tempat di dunia. Kabut hitam menyentuh batu jalan, membuatnya retak. Perempuan tua itu melepas jubahnya. Di baliknya tubuhnya tampak retak seperti patung tua. "Ini adalah penjaga saat ini, dan waktuku telah habis." Warga mulai memudar satu persatu, seperti bayangan tertiup angin. Elvar tahu, jika ia menolak, gerbang akan terbuka sepenuhnya. Dan apapun yang terkunci di sana akan bebas memasuki dunia luar. Ia menutup mata, lalu melangkah maju.
Tangannya menyentuh simbol lingkaran retak di gerbang. Dingin luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Dentang lonceng berhenti mendadak. Kabut tersedot kembali ke dalam. Gerbang menutup keras. Ketika Elvar membuka mata, kota itu sunyi. Rumah-rumah kosong, jalan tanpa penghuni. Perempuan tua itu telah menghilang. Hanya menara dan 13 gerbang yang tersisa. Kini Elvar berdiri di depan gerbang ke-14. Diam, tak berkedip, menunggu. Karena suatu hari nanti, seseorang akan tersesat di Velmora. Seseorang yang merasa tak punya arah. Dan ketika lonceng berdentang 13 kali, dentang ke-14 akan memilih lagi. Arkaven tidak pernah mencari yang kuat. Ia mencari yang rapuh. Dan kota itu akan selalu ada, menunggu.